Ya, pemerintah berencana menghapus kelas iuran BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional atau KRIS JKN alias kelas standar di seluruh rumah sakit BPJS per 1 Januari 2025. Kami bahas lebih lanjut bersama dengan Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto. Pak Ardi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa. Pak Ardi, dengan informasi yang kemudian beredar, adanya KRIS nanti sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3. Kita ingin tahu, kami sebagai konsumen ingin tahu, apa sih sebetulnya faktor yang melatar belakangi sistem KRIS ini akhirnya dibuat dengan Kementerian Kesehatan? Terima kasih Mbak Puspa pertanyaannya. Ya, pertama perlu kami sampaikan ya bahwa memang leading sektor untuk uji coba kelas rawat inap standar ini atau KRIS ini adalah Kementerian Kesehatan. Namun sebagai badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program JKN dan bagian dari pemerintah juga, BPJS Kesehatan siap melaksanakan segala regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, amanah konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Melalui program JKN, negara telah menghadirkan sebuah sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir kesulitan finansial. Ini itu Mbak Puspa. Jadi evaluasi dari yang kita tahu sebelumnya saat ini juga masih berjalan kelas 1, 2, dan 3, kemudian dengan iuran-iuran yang berbeda begitu di setiap kelasnya. Apa evaluasinya sehingga akhirnya Kemenkes memutuskan KRIS ini perlu diberlakukan nanti 2025? Ya baik, jadi begini, untuk tadi pertama sudah kami sampaikan, memang ini masih dalam tahap uji coba dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini tentu saja juga kami melihatnya kajian implementasi atau tahap uji coba ini juga harus melihat dari segala aspek, ya, tidak hanya di aspek kesiapan fasilitas kesehatan, melainkan juga harus dilihat dari kebutuhan dan ekspektasi peserta JKN terhadap pelayanan kesehatan ke depannya. Okay. Misalnya bagaimana mutu pelayanan kesehatan, besaran iuran, ketersediaan kamar, ketersediaan obat, nah, dan hal-hal lainnya yang akan didapatkan peserta JKN jika nanti KRIS ini diterapkan. Oke, Pak Ardi, kemudian nanti bagaimana sistem KRIS ini akan diimplementasikan? Artinya kalau ini masih uji coba, ada beberapa rumah sakit ya dengan tipe tertentu yang mungkin akan memberlakukan sistem ini lebih dulu? Iya, infonya seperti itu, dan perlu kami sampaikan juga, kami tetap menjamin peserta JKN itu sesuai dengan peraturan existing ya, peraturan Presiden, di mana manfaat atau hak yang didapat oleh peserta itu tetap di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Begitu juga dengan pembayaran klaim kami ke fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit juga masih mengikuti peraturan existing, yaitu pembayaran sesuai dengan hak kelas rawat inap kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Begitu Mbak. Apa saja kemudian Pak Ardi, keuntungan yang didapatkan oleh peserta BPJS kalau nantinya kita akan mengikuti sistem ini? Ya, pada prinsipnya apapun kebijakan yang nanti diterapkan harus ada kepastian. Jadi peserta itu mendapat kepastian bahwa pelayanan dapat berkualitas atau ada peningkatan mutu dari pelayanan di fasilitas kesehatan. Peserta harus memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa saja dampak ke depan bagi mereka jika KRIS ini diterapkan. Di samping itu, kajian dari perspektif peserta JKN ini juga harus mencakup seluruh segmen kelas kepesertaan JKN yang ada saat ini, bukan hanya kelompok kelas tertentu. Jadi segmen peserta JKN ini luas dan semua lapisan berhak mendapat perlindungan jaminan kesehatan. Jadi semua lapisan masyarakat tersebut harus terpapar dengan dampak-dampaknya terhadap implementasi KRIS ini ke depannya. Oke, dengan implementasi KRIS ini nanti ke depannya akan berdampak pada besaran iuran BPJS juga ke depannya, Pak Ardi? Dalam pemerintah dalam hal ini Presiden sudah memberikan arahan di beberapa waktu yang lalu bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun 2024. Perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini, tadi kami sampaikan ya sekali lagi bahwa penjaminan bagi peserta JKN juga masih mengacu pada peraturan Presiden yang berlaku.
Jadi untuk iuran sampai tahun 2024 dapat dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Oke, untuk iuran sampai dengan 2024 tidak akan mengalami kenaikan. Kalau kasusnya seperti ini Pak Ardi, peserta kelas 1 tetap membayar dengan iuran saat ini begitu. Kemudian baru menggunakannya di tahun 2025, tapi peserta tersebut masih tetap membayarkan dengan iuran kelas 1. Kemudian akhirnya mendapatkan kamar atau pelayanan yang sama di Vaskes dengan kelas 3 atau nantinya standar diberlakukan. Seperti apa kemudian sosialisasi yang disampaikan oleh BPJS supaya tidak ada peserta BPJS yang mengundurkan diri karena pelayanan yang dianggap sama ini? Nah, iya benar ini multidimensi aspek ya kalau kami lihat ya. Jadi tidak hanya terkait fasilitas ya, fasilitas kamar perawatan, tetapi juga segala aspek karena memang dalam hal ini penyelenggaraan JKN itu beberapa aspek. Pertama terkait tadi fasilitasnya, terkait iurannya, dan terkait kepuasan pesertanya. Nah ini yang harus multidimensi aspek ini harus diperhatikan. Jadi tidak hanya kesiapan fasilitas kesehatannya atau fasilitas rawat inapnya, tapi harus dikaji juga dampaknya terhadap iuran, dampaknya terhadap kepuasan peserta. Yang terpenting yang harus kita garis bawahi itu adalah kepuasan peserta atau ekspektasi peserta. Jangan sampai nanti peserta merasa agak under ekspektasi peserta ya. Jadi di bawah ekspektasi peserta yang selama ini peserta sudah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya, seolah-olah nanti tidak terpenuhi atau mengalami penurunan kualitas dari pelayanannya. Ini tuh kali Mbak. Berbicara soal ekspektasi Pak Ardi, tadi asumsinya adalah kelas 1, peserta kelas 1 BPJS bayar Rp150.000 per bulannya. Kemudian biasanya mendapatkan kamar, 2 kamar dalam satu ruangan. Sekarang mendapatkan nanti di 2025 atau secara bertahap mendapatkan 4 kamar dalam satu ruangan begitu. Kemudian apakah nanti ini juga akan diinformasikan kepada seluruh peserta BPJS aktif untuk tetap membayar iuran seperti biasa sampai saat ini, sampai 2024? Ya, tadi sudah kami sampaikan di awal Mbak Puspa, memang untuk kajian terhadap iuran ini belum sampai ke sana ya. Ini baru kesiapan dari segi supply, dari segi fasilitas kesehatan. Dan tentu saja memang ini harus ada kajian lebih lanjut tadi terhadap 3 aspek tadi, gitu ya. Fasilitas, kesiapan fasilitas terhadap iuran, dan terhadap ekspektasi peserta yang berimplikasi kepada kepuasan peserta itu tersendiri gitu. Jangan sampai nanti ketika KRIS ini atau KRIS ini diimplementasikan malah kepuasan peserta menjadi tidak optimal atau menurun. Oke, kalau kita berbicara soal supply Pak Ardi, sudah sejauh mana saat ini sistem KRIS ini ditangani begitu oleh BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan? Nah, jadi begini, ini masih dalam tahap uji coba oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini uji cobanya dalam hal kesiapan dari fasilitas dari sisi supply ya, dari fasilitas kesehatan terhadap ketersediaan rawat inap. Jadi kalau dari sisi kami masih mengacu kepada peraturan yang berlaku. Kami masih membayar atau menjamin peserta sesuai dengan hak dan manfaatnya. Oke, baik. Kita tunggu nanti seperti apa uji coba dari implementasi sistem KRIS ini di beberapa rumah sakit yang memang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan. Pak Ardi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Ya, sama-sama. Terima kasih.